Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dengan nama saya Atsmati Syamukti dengan nomor pokok mahasiswa 202143500520. Di sini saya akan menjelaskan program aplikasi saya, tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kejurusan di SMK Al-Makmur dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemilihan jurusan yang sesuai dengan kemampuan calon siswa. Sistem ini menggunakan metode Simple Additive Weighting sebagai pengambilan keputusan yang terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Pemilihan jurusan yang tidak tepat dapat berdampak pada penurunan motivasi belajar, prestasi akademik, hingga ketidaksesuaian karir di masa depan. Di SMK Al-Makmur, proses pemilihan jurusan saat ini masih dilakukan berdasarkan keinginan siswa tanpa pendekatan ilmiah atau pertimbangan yang mendalam. Hal ini membuka peluang terjadinya kesalahan antara kemampuan siswa dan jurusan yang dipilih. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu membantu memberikan rekomendasi jurusan secara objektif dan terukur. Pendekatan yang dapat digunakan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan adalah dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting, karena memiliki keunggulan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menggabungkan berbagai aspek penilaian seperti nilai akademik, minat, dan hasil tes kemampuan. Dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting, diharapkan sistem dapat memberikan rekomendasi pemilihan jurusan yang tepat bagi siswa Al-Makmur. Di sini saya akan memulai untuk program aplikasinya, yaitu dengan mengisi username dan password. Baik, sini kita sudah berhasil dengan login berhasil. Selamat datang di Administrator. Oke, baik, inilah bagian dalamnya di sebuah aplikasinya dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting dengan cara menghitung nilai bobot. Ini ada di bagian sebelah kiri ini ada SPK kejurusan dengan tabel seperti kriteria, tabel siswa, tabel penilaian, tabel laporan, dan tabel hasil akhir. Nanti di sini saya akan jelaskan satu persatu dan cara kerjanya satu persatu juga. Baik, di sini kita akan langsung mulai aja. Kita masuk ke data kriteria. Baik, di sini ada contoh sebelumnya. Di situ dengan contohnya di sini ada ID dengan nomor kode dan namanya dan tipenya tipe apa dan bobotnya. Bobot itu nanti nilainya untuk dihitung melalui metode Simple Additive Weighting atau SAW. Baik, di sini kita akan coba masuk untuk kode C-nya itu, kode kriteria itu kode C-nya kode kriteria itu dari angka C0 sampai seterusnya. Bisa kita isi di sini contohnya. Di sini kan ada contoh sebelumnya C10, di sini kita bisa masukin C11. Untuk benefitnya itu dia ada pilihan antara benefit untuk tipe kriteria itu ada dua pilihan. Yang pertama ada benefit, kedua ada choice. Kita masukin benefit. Untuk nama kriteria itu nama kita sendiri, nama program aplikasinya itu dengan nama saya sendiri yaitu Ahmad Isyamukti. Untuk nilai bobotnya itu bisa kita tambah seperti contohnya saya akan memasukkan angka dengan 20. Di sini kalau sudah sesuai dengan apa yang kita mau isi itu bisa klik tambah. Nah, di sini ada keterangan berhasil menambahkan kriteria. Nah, nanti di sini ada muncul seperti kodenya C11 dengan nama Ahmad Isyamukti dan tipenya tipe kriteria itu tipe benefit dan nilai bobot itu 20 yang sudah tadi kita masukkan. Di sini juga kita bisa untuk namanya untuk dihapus dan untuk diedit. Contohnya kita ambil yang punya tadi kita masukin yaitu dengan nama Ahmad Syamukti. Kita di sini bisa klik di data kriterianya itu bisa menu edit. Nah, di edit ini kita bisa diganti dengan contohnya bisa nilai bobotnya kita ganti atau dengan nama kriteria kita ganti ataupun kode kriteria kita ganti. Contohnya di sini saya akan mengganti kode kriteria itu dengan C12. Di sini kalau sudah untuk diganti yang tadi sebelum C11 sekarang kode kriterianya menjadi C12. Nah, di sini keterangannya berhasil mengubah kriteria. Nah, di sini udah keubah ya dari yang tadi C11 menjadi C12. Di sini juga kita bisa hapus
untuk data kriterianya, contohnya di sini akan saya hapus data sebelumnya yang udah saya buat, yaitu dengan kode kriteria 10 dengan nama kriteria ganteng dan nilai bobot kriteria nilai bobot yaitu 25 dan tipe kriteria benefit bisa kita hapus. Di sini ada keterangan apakah Anda yakin ingin menghapus data. Kalau tekan ya jika mau dihapus data. Baik, di sini keterangannya data berhasil dihapus dan di bagian tabel sini juga tidak ada hasil. Di bagian tabel ini tidak ada nama yang tadi barusan kita hapus, yang sebenarnya itu nama ganteng. Oke. Berikut kita ke step selanjutnya, yaitu dengan tabel siswa. Tabel siswa ini sama dengan seperti tabel sebelumnya. Di sini juga ada menu tambah, menu edit dan menu hapus. Cuma yang membedakan antara kriteria dan siswa itu di sini ada menu tabel siswanya itu ada kelas. Yang tadi kan nilai kriteria itu tidak ada masukkan kelas. Di sini bisa ada, di sini tabelnya ada menu kelasnya. Di sini bisa kita tambah lagi. Contohnya kita mau ganti namanya, nama kita sendiri. Contohnya Ahmad Isyamukti. Baik, di sini udah kalau namanya sudah kita isi, di sini bisa kita isi kelas itu dari 9A sampai 9Z. Jadi kita coba akan memasukin 9F ya. Oke. Dengan huruf kapital 9F. Di sini kita akan berhasil menambahkan siswa. Nah, di sini kita bisa lihat dengan nama ID-nya, dengan nama dan kelas. Di sini nama ID 18 dan namanya itu ada nama Ahmad Syamukti dan kelasnya itu 9F. Di sini juga ada sebelum contoh tabel yang sudah kita buat di bagian aplikasinya, dan sama seperti di tabel sebelumnya, ini kita bisa untuk menghapus juga. Contohnya bisa untuk menghapus dan bisa mengedit. Contoh di sini kita bisa ngedit, kita bisa mengubah nama dan kelas. Nah, contohnya kita kan tadi sebelumnya 9F, untuk kelasnya 9 bisa kita ganti 9K. Oke, berhasil mengubah siswa. Nah, di sini ada udah ganti ya. Di sini ada keterangan sebelumnya Ahmad Syamukti dengan kelasnya 9K, yang tadinya sebelumnya kelas 9F. Di sini juga kita bisa menghapus. Contohnya yang tabel sudah saya buat sebelumnya, di sini ada atas nama ganteng. Oke, di sini kita akan menghapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Klik ya jika akan menghapus data. Nah, keterangan sini message data berhasil dihapus. Baik. Nah, di sini di tabel ini tidak ada nama ganteng ya, yang tadi barusan saya hapus. Sekarang kita akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu dengan tabel penilaian. Oke, di sini tabel penilaian itu sangat berbeda dengan tabel kriteria dan tabel siswa. Di sini tabel penilaian itu ada semacam ada nama dan nilai kriteria dan nilai bobotnya. Untuk memasuki rekomendasi jurusan itu ada pilihan, ada minat siswa, nilai bahasa Inggris, nilai IPA, nilai matematika, dan tes bakat. Di sini ada tabel penilaian, contoh sebelumnya yang saya buat sebelumnya. Di sini ada keterangannya, ada nama, ada kriteria, dan ada nilai bobot. Contohnya di sini ada nama Ahmad Fauzi, untuk nilai IPA-nya itu ada 80. Terus ada nilai bahasa Inggrisnya ada 78 dan seterusnya. Di sini yang semalam udah saya buat. Nah, di sini saya akan membuat data penilaian yang terbaru lagi. Oke. Next, di sini kita bisa pilih namanya produk Ahmad Syamukti, yang sebelumnya di data tabel siswa itu dengan nama Ahmad Syamukti. Di sini juga bisa nama Ahmad Syamukti. Nah, baik. Di sini kalau untuk produknya itu dia nggak bisa diganti, nggak bisa ditambah ataupun diedit, karena emang sesuai dengan ngikutin dengan tabel siswa sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kita tabel siswa nama Ahmad Syamukti dan data penilaian itu langsung secara otomatis nggak bakal berubah, yaitu dengan data Ahmad Syamukti. Di sini kita bisa nilai. Untuk nilai tes bakat kita contoh masukkan di sini angka 20. Ini untuk angkanya itu sesuka hati kita mau isi berapa, nanti itu bakal bisa menghitung nilai. Baik, sekarang kita masuk ke tahap ke step selanjutnya, yaitu dengan tabel penilaian. Di sini ada nama kita sebelumnya sudah kita masukin dengan nama kita sendiri Ahmad Syamukti, dan di sini ada tabel penilaian. Ini ada contoh-contoh
yang sudah saya buat sebelumnya untuk di program aplikasi ini. Ada nilai, contohnya di sini ada nama siswa dengan nama Ahmad Fauzi, dan nilai kriteria itu nilai, contohnya sih ada nilai matematika, nilai IPA, nilai IP bahasa Inggris, nilai siswa. Ini dulu data penilaian kriteria, dan ini ada nilai-nilai itu nilai bobot yang bakal dihitung berdasarkan dengan metode simple adaptive weighting. Nah, baik, di sini dengan nama Ahmad Syamukti dengan nama saya sendiri. Di sini saya akan masuki data tes bakat 10 dan dengan nilai matematika 10, nilai IPA 10, dan nilai bahasa Inggris 10. Ini untuk data angkanya itu sesuka hati kita mengisi, nanti bakal dihitung melalui metodenya. Oke, kalau sudah mengisi ini sudah sesuai nih, kurang 1 minat siswanya 10. Baik, kalau sudah semua untuk diisi, nah di sini bisa kita klik simpan. Nah, di sini ada keterangan sukses, penilaian berhasil disimpan dan itu. Nah, ini data-data yang sudah kita masukkan tadi dengan nilai kriteria seperti minat siswa, nilai bahasa Inggris, nilai IPA, nilai matematika, dan tes bakat itu saya masukkan nilai 10, dan bakal otomatis langsung dihitung dan bakal ketahuan nilainya berhasil disimpan dan dihitung. Baik, selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya, itu laporan. Di sini ada 4 laporan, ada laporan data siswa, laporan penilaian siswa per kriteria, dan laporan hasil perhitungan simple adaptive weighting, dan laporan hasil rangkuman jumlah siswa jurusan rekomendasi. Baik, di sini akan saya coba satu persatu dengan nilai laporan. Nah, oke, di sini udah tertera dengan nama sekolahnya, dengan logonya dan alamatnya. Di sini ada keterangan list data siswa. Di sini tadi saya memasukkan nilai data dengan nama ID siswa itu 18, dan nama siswa itu atas nama saya sendiri, Ahmad Syamukti, dengan saya memilih dengan kelas 9K. Nah, di sini udah ada tanggalnya sesuai dengan tanggal inputan, sesuai dengan rekotan hari ini, dengan kepala sekolah, dan ada tahunnya juga. Itu berikut list data siswa. Nah, next kita lanjut untuk laporan hasil perhitungan SAW, yaitu, nah di sini ada perhitungan SAW-nya. Di sini baik, di sini ada data yang barusan kita masukin yang tadi di tabel penilaian itu yang bakal dihitung secara otomatis menggunakan metode SAW. Nah, ini hasilnya nanti keluar dengan nama saya sendiri. Di sini ada urutan nama siswa dan nama Ahmad Syamukti dan kelasnya 9K. Nilai SO-nya itu 0,948507. Nah, ini banyak sekali ya, dan jurusan komersi itu kita untuk diharapkan masuk ke jurusan AKL. Nah, di sini juga ada data sebelumnya, saya sebelumnya itu masukin dengan atas nama Muti dengan kelas 9T, dengan nilai SO-nya itu kita paling tinggi dengan nilainya itu 16,2449 dengan jurusan RPL. Di sini ada jurusan rekomendasinya seperti RPL, TKJ, dan DKV, TKP, dan AKL. Baik, selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya, itu laporan rangkuman jumlah siswa per jurusan rekomendasi. Nah, sini barusan yang ketahuan nih, data-data yang sebelumnya itu nanti bakal dilihat untuk jurusan LPR itu ada berapa, jurusan TKJ itu ada berapa, jurusan AKL ada berapa, jurusan OTKP ada berapa, dan jurusan IKV ada berapa. Nah, nanti dari data yang sebelumnya itu bakal keluar di sini dengan keterangan di sini list rangkuman jumlah siswa per jurusan rekomendasi. Sudah lengkap juga dengan nama tempat, kepala sekolah, untuk tanggal, tahun, sama hari udah sesuai. Di sini ada jurusan tadi kita mengisi dengan data itu AKL itu jumlah siswa itu 3. Dari semua data yang sebelumnya itu yang masuk rekomendasi jurusan AKL itu cuma hanya 3. Yang paling tertinggi itu jurusan RPL, dia yang paling baik diminati dan nilai yang paling bobot paling tinggi. Selanjutnya kita bakal ke tahap laporan hasil akhir. Laporan hasil ini hasil keputusan dengan cara menghitung metode simple adaptive weighting.
Yaitu dengan di sini ada contoh, ada nama, ada tabelnya seperti ranking siswa, nilai SAW, terus dan rekomendasi. Ini langsung otomatis bakal pilihan rekomendasi jurusan mana. Baik, tadi saya barusan mengisi untuk atas nama saya sendiri dengan ranking 13. Ranking 13 ini urutan untuk saya pengisian datanya. Di sini untuk ada nama, keterangan nama siswa dengan jurusan Ahmad Samukti dengan nilai bobot 0,95. Dan ini 0,95 sudah dibulatkan, kalau yang sebelumnya kan 0,94465. Nah, ini sekarang udah langsung otomatis dengan cara menghitung simple adaptive weighting dengan nilai bobot, nilai kriteria, nilai jurusan itu sudah termasuk dihitung. Dan di sini ada nilai simple adaptive weighting-nya itu nilainya 0,95. Ini termasuk paling rendah karena jarang banget untuk diminati karena nilai bobotnya paling kecil. Dan ini rekomendasi paling jurusan EKL. Jurusan paling diminati itu sebenarnya jurusan TKJ, tapi karena untuk nilai bobot, nilai kriteria paling tinggi itu jurusan RPL. Di sini juga ada jurusan DKV dan OTKP. Ya, begitu saja penjelasan dari saya mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan kejurusan dengan menggunakan metode simple adaptive weighting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.